Kalau memang nggak ada intimidasi, dengan dia datang ke kamar perawatan anak saya pasca anak saya keluar dari kamar operasi, belum ganti baju ya, jangankan ganti baju, minum air putih pasca operasi itu loh belum. Jadi itu datang ke kamar itu jam 12 malam, minta dan memaksa peluru dikasihkan mereka. Kalau itu bukan intimidasi, terus apa namanya sekarang? Kalau jauh. Ketika mediasi awal 1 dan 2 itu mereka menyampaikan kalau kesatuan tidak punya uang di pertemuan kedua. Makanya saya tingkatkan komunikasi itu lewat somasi. Somasi pertama seperti itu tadi yang saya ceritakan. Nah, setelah itu tidak ada somasi kedua, tidak ada titik temu, maka per tanggal 5 saya laporkanlah itu ke Pomal. Gitu kan, saya laporkan ke itu Pomal, lalu saya bikin video surat terbuka itu untuk publik ini supaya tahu ini ada kejadian seperti ini. Karena apa? Mereka ini punya undang-undang dan peradilan sendiri supaya saya ini dikawal ben gak bablas perkaranya ini. Dewi Muniarti meminta keadilan untuk putranya Darel Fausta Hamdani, usia 14 tahun yang menjadi korban peluru nyasar. Pasalnya imbas insiden ini, sang putra mengalami cacat karena peluru mengenai tulang tangannya. Demi mendapatkan keadilan, Dewi Muniarti menempuh 1 jam perjalanan dari Desa Bambe ke kantor DPRD Gresik pada hari ini, Senin 6 April 2026. Kepala Dinas Penerangan, Kadispen Korps Marinir, Kolonel Marinir Rana Karya menyampaikan bahwa instansinya prihatin atas insiden ini. Menurutnya, keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama. Berikut informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Willy, dalam program Saksi Kata. Karena saya ini warga Gresik ya, saya warga Gresik, terus kejadian ini ada di sekolahan, makanya saya sebenarnya dari kemarin-kemarin itu sudah menunggu bagaimana peran dari pihak sekolah, terus dinas pendidikan. Karena saya tunggu belum ada perannya, makanya saya mengadukan ini kepada Dewan. Begitu. Kami ini menjelang Lebaran, Mas Dewan, menjelang Lebaran, makanya wajar ketika ini baru karena kesibukan masing-masing baru direspon saat ini. Secara singkat kronologi 17 itu sekira jam 10 anak-anak ini ada di musola, di situ ada kegiatan sosialisasi sekolah tingkat lanjut karena anak-anak ini kelas 3 semua, itu dari SMKN Krian. Nah, pada saat itu anak saya lagi membaca brosur, tiba-tiba tangan kirinya kena. Pada saat dia membaca brosur, lalu karena dia ini tidak tahu, maka dia ke UKS, dikasih Hansaplas tangannya itu. Terus setelah itu sebentar kemudian Renhat Okto yang kena di punggung kanan. Nah, Renhat ini reaktif anaknya, dia teriak-teriak, terus mungkin karena ini dekat dengan nyawa ya, sampai itu berpengaruh dadanya sesak, matanya mulai kesulitan untuk melihat, makanya dia itu yang dibawa duluan oleh pihak sekolah ke puskesmas itu adalah Renhat, bukan anak saya. Padahal anak saya itu duluan yang kena. Jadi anak saya itu posisi dari UKS sama gurunya disuruh kembali lagi ke musola, dia kembali. Ini belum keluar darah. Renhat sudah dibawa ke puskesmas. Ketika kembali di musola barulah darah itu muncul, begitu. Nah, setelah keduanya itu dibawa ke puskesmas, pihak puskesmas menyuruh ini dibawa ke rumah sakit yang lebih tinggi karena ini sepertinya ada sesuatu dan itu harus rongsen, begitu awalnya. Terus ketika kejadian itu memang guru-guru ini tidak mengira kalau itu peluru tajam. Dikiranya orang nembak burung gitu kan. Ternyata dapat konfirmasi kalau kemarin juga ada kejadian peluru nyasar dari lapangan tembak itu ke pemukiman warga. Makanya dari pihak sekolah mengkonfirmasilah ke Bumi Marinir. Awalnya mereka tidak mengakui, nggak mungkin karena radiusnya cukup jauh. Namun ketika ditunjukkan hasil rongsen tersebut, nampak toh di situ memang benar ada peluru tajam yang nancap di punggung dan tangan anak saya. Itu.
Kalau Reinhard sudah bisa beraktivitas, tapi kalau anak saya itu sering mengeluh nyeri di sini, terutama kemarin waktu puasaan itu 3 hari berturut-turut itu nyeri nyilu hebat. Lalu tangannya itu belum begini nih loh, masih belum bisa. Begini masih belum bisa, tangan kirinya itu. Terus ini masih belum bisa, begini itu belum. Begitu. Setelah Luar biasa. Karena apa? Dia ini lebih takut di musola, tempat TKP kejadian itu tadi ya. Dia lebih takut di situ, dia lebih suka nyendiri. Terus habis itu dia lebih suka menghabiskan waktunya di ruang kelas. Ini informasi dari gurunya. Somasi itu sebenarnya itu tidak, somasi itu kan tidak ada hasil apa-apa gitu loh, karena jawaban somasi pertama dia belum jawab somasi pertama, malah justru pihak kesatuan itu menyuruh salah satu intelnya untuk menanyakan nomor telepon yang antar jemput anak saya. Dan intel itu datang ke orang tua yang antar jemput anak saya. Nah, itu kan cara-cara mereka ya, cara-cara mereka. Padahal kan ini anak punya orang tua, ngapain kok tanya nomor telepon anjemnya? Orang sipil disamperin TNI meskipun nggak ngapa-ngapain ya pasti takut kan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, somasi pertama itu disampaikan dia secara langsung dari salah satu tim kuasa hukum Pak Kolonel itu dini hari, Mas. Saya pertegas lagi, dini hari jam 00.05. Nah, ini kalau kemarin disampaikan ini nggak ada intimidasi, lalu dengan datang menyampaikan jawaban somasi dini hari, itu apa kalau bukan intimidasi, cara-cara teror kalau seperti itu. Di samping itu, padahal jam 7 malam itu dia itu sudah WA ke koordinator perkara ini, itu menyampaikan kalau dia ini filenya dikirim, ya kan, filenya dikirim, konfirmasinya itu fisiknya sudah dikirim tadi pagi, jadi mohon ditunggu. Ternyata apa, di dini harinya itu dia datang sendiri mengasihkan jawaban itu fisiknya. Nah, sebelum itu kalau memang nggak ada intimidasi, dengan dia datang ke kamar perawatan anak saya pasca anak saya keluar dari kamar operasi, belum ganti baju ya, jangan kan ganti baju, minum air putih pasca operasi itu loh belum. Jadi itu datang ke kamar itu jam 12 malam, minta dan memaksa peluru dikasihkan mereka. Kalau itu bukan intimidasi, terus apa namanya sekarang? kalau sejauh ini tanggung jawab dari pihak kesatuan? Pihak kesatuan yang disampaikan tanggung jawab adalah biaya. Memang mereka sudah membiayai perawatan dalam rumah sakit 32 juta ya, sama kontrol 1 kali. Padahal kontrol anak saya itu 6 kali, otomatis 5 kali saya tanggung sendiri, plus pemeriksaan psikologi forensik itu saya tanggung sendiri, sama 2 kali terapi itu saya tanggung sendiri. Sejauh ini Penyembuhan dan pemulihan anak saya sampai tuntas. Nah, karena anak saya ini bukan hanya fisik yang sakit, psikisnya juga kena gara-gara lihat saya dibentak-bentak itu tadi ya salah satu itulah pengaruhnya. Ya saya minta itu gitu loh, apa komitmennya dia, itu yang saya tagih. Bahkan yang disampaikan Mas Dewan tadi benar, somasi itu adalah bahasa saya tinggikan ketika mediasi awal 1 dan 2 itu mereka menyampaikan kalau kesatuan tidak punya uang di pertemuan kedua. Makanya saya tingkatkan komunikasi itu lewat somasi pertama seperti itu tadi yang saya ceritakan. Nah, setelah itu tidak ada somasi kedua, tidak ada titik temu, maka per tanggal 5 saya laporkanlah itu ke Pomal. Gitu kan, saya laporkan ke itu Pomal, lalu saya bikin video surat terbuka itu untuk publik ini supaya tahu ini ada kejadian seperti ini. Karena apa? Mereka ini punya undang-undang dan peradilan sendiri, supaya saya ini dikawal ben gak bablas perkaranya ini. Ini bukan di peradilan umum, peradilan mereka yang itu sama-sama kesatuan. Nah, di tanggal 19, makanya saya tadi Mas Dewan juga menyampaikan somasi ini sudah tidak berlaku, karena yang berlaku adalah draft kesepakatan perdamaian. Jadi pada saat tanggal 19 itu, di samping saya mengembalikan uang yang katanya mereka adalah kompensasi, padahal itu disampaikan kepada saya uang transportasi dan uang makan pada saat di rumah sakit itu nilainya itu 5 juta. Nah, itu saya di samping mengembalikan itu, dia waktu itu kita sepakat untuk ini selesai perdamaian. Cuman pada saat itu langsung ya sudah berarti selesai kekeluargaan ya, saya stop, jangan dulu Pak, perdamaiannya jangan seperti ini karena saya minta tertulis.
mereka menyuruh saya untuk membuat draft. Saya menyampaikan 6 klausul yang tadi disampaikan oleh Mas Dewan. Yang pertama, permohonan maaf atas insiden ini. Yang kedua, mengganti biaya yang sudah saya cover sendiri. Yang ketiga, biaya untuk operasi lanjutan anak saya dan recovery-nya. Yang keempat, apabila terjadi sesuatu di kemudian hari yang itu akibat dari luka tembak, itu juga masih tanggung jawab kesatuan. Yang kelima adalah apabila nanti korban ini berkeinginan, ya saya garis bawahi, berkeinginan untuk jadi TNI, dipermudah, gitu kan. Yang keenam adalah tali asih, dan di situ tanpa saya menyebutkan nominal, itu sekarang draftnya dibawa oleh Mas Dewan. Jadi draft itu saya buat setelah pertemuan tanggal 19. Artinya somasi yang digaungkan 3M itu sudah tidak berlaku, gitu loh. Nah, dari 6 klausul yang saya ajukan, mereka memberikan draft sendiri. Ternyata dari 6 klausul ini tidak ada satupun yang dipakai. Kalau memang ini niatnya damai, mana yang dipakai, mana yang tidak, kan begitu. Tapi tidak, mereka itu bikin draft sendiri. Yang pertama, yakni tadi itu, saya disuruh minta maaf dengan membuat video, dan itu video harus dibuat di batalion mereka yang saya sampaikan kemarin itu. Terus yang kedua, mereka akan bertanggung jawab. Saya garis bawahi, akan bertanggung jawab, gitu ya. Bukan bertanggung jawab, tapi akan bertanggung jawab. Dan di situ ada klausul tidak membedakan antara korban satu dan korban yang lain. Ini yang ngeri. Karena apa? Lukanya Renhat sama luka anak saya berbeda. Renhat tidak ada operasi lanjutan, anak saya ada. Renhat tidak kena fisik, psikis, anak saya kena. Nah ini, dan terutama saya tidak mau ketika perawatan ini dilakukan di RSAL tempat mereka, karena kekhawatiran saya, anak saya ini akan diobati ya secara asal-asalan saja karena itu rumah sakitnya mereka. Maka saya mintanya tetap di Siti Khadijah, karena di mana di sana anak saya pertama kali dioperasi dengan dokter orto yang sama, ya di situ. Itu. Ya, ini menindaklanjuti suratnya Ibu Dewi selaku sebenarnya keluarga korban penembakan peluru nyasar sebenarnya yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu sebenarnya, tapi alhamdulillah bisa kita tindaklanjuti surat beliau yang masuk ke kami. Pada prinsipnya Ibu Dewi ini menuntut keadilan lah bagi anak beliau yang kebetulan jadi sasaran peluru nyasar tersebut, dan tinggal sebenarnya kita cari jalan tengah bagaimana Dewi dan anak ini bisa mendapatkan keadilan seperti itu. Nah, secara materi mungkin ada beberapa hal, tapi kalau saya sih bisa menyimpulkan terkait dengan viralnya statement beliau misalnya, kalau saya sih bisa menyimpulkan bahwa Ibu Dewi ini menginginkan agar Darel ini bisa mendapatkan fasilitas yang memadai, terutama dalam hal pengobatan sampai perawatan sampai sembuh. Dan itu rentetannya nggak pendek sebenarnya, karena rentetan pengobatan hingga perawatan itu mulai dari operasinya, kemudian pelepasan pen, kemudian secara psikologis juga ternyata si anak ini juga perlu pendampingan, dan itu semuanya saya sangat wajar bahwa Ibu Dewi menuntut agar pihak yang pihak kesatuan tersebut memberikan jaminan kesehatan dan juga pengobatan dan perawatan bagi si anak. Itu yang pertama. Kapan selesainya ya? Sampai selesai kalau saya seperti itu. Yang kedua adalah tali asih, dan itu sangat wajar juga disampaikan oleh Ibu Dewi, mengingat korban ini juga mengalami traumatik, dan itu juga nggak bisa kita prediksi sampai kapan traumanya ini akan berakhir. Tapi tali asih itu saya rasa juga sangat wajar untuk dituntut oleh Ibu Dewi, tapi tinggal apa sih nanti yang tali asih yang layak itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya saya sampaikan ke Bu Dewi, ya bisa mungkin biaya pendidikan sampai S1, S2 dan seterusnya, itu juga saya rasa kok menjadi sesuatu yang sangat wajar juga. Nah, terkait dengan
yang lagi rame soalnya ada informasi tuntutan miliaran ya Bu ya dari Bu Dewi. Kalau saya lihat dari materi yang Bu Dewi sampaikan memang nominal tersebut muncul hanya berlaku pada somasi. Artinya kan somasi itu kan sifatnya teguran terhadap pihak-pihak yang selama ini mengindahkan apa yang menjadi tuntutan dari Bu Dewi. Maka Bu Dewi meluncurkan somasi tersebut. Dan itu imaterial. Tapi secara faktualnya di nota kesepakatan damai yang disampaikan draftnya ke kami, ya tuntutannya tidak jauh dari dua hal tadi. Yang pertama soal perawatan kesehatan sampai sembuh, dan yang kedua adalah tali asi yang tidak ada nominalnya. Sehingga saya simpulkan sendiri, kalau misalnya biaya pendidikan bagaimana Bu, beliau juga menerima. Artinya ini tali asi ini bagian dari perhatian dari kesatuan tersebut untuk mendampingi dan juga ibaratnya membantu pihak keluarga, terkhusus lagi si anak atau yang bernama Adik Darel ini. Hasil rekomendasi. Ini kan sebenarnya ruangnya adalah ruang mediasi sebenarnya, yang kami lihat belum ada titik temu. Jadi langkah awal dari kami di DPRD, karena beliau juga warga kami di Bidowrejo, termasuk juga yang jadi korban adalah sekolah di Bidowrejo Gresik, maka nanti kami sedang menyiapkan surat untuk kami sampaikan ke pihak kesatuan, terutama dalam hal keselamatan di lingkungan lapangan tembak. Karena sekali lagi dari beberapa informasi yang kami dapat, ada beberapa kali kejadian peluru nyasar, dan sekali lagi kami tidak menginginkan terutama anak-anak didik kami warga Gresik yang radiusnya sangat berdekatan dengan lapangan tembak, ini kami tidak menginginkan mereka menjadi korban selanjutnya seperti itu. Dan yang selanjutnya suratnya juga berkaitan dengan yang Ibu Dewi tadi. Artinya kami dari DPRD Gresik meminta agar segera dilakukan upaya mediasi yang konkret, dan kami rasa ketika melihat situasi yang dialami oleh Bu Dewi dan juga penjelasannya tadi, sebenarnya terbuka untuk ruang mediasi tersebut. Hanya saja selama ini masih mungkin bisa dibilang ada pihak-pihak yang belum menginginkan mediasi antara Ibu Dewi dengan pihak kesatuan. Jadi ini yang harapan kami ke depannya, kita cari titik temu jalan tengah sebaik-baiknya, dan insya Allah ini juga saya rasa masih dalam kategori yang wajar dan masuk akal untuk pendampingan sampai ke misalnya pendidikan, tali asi dan seterusnya. Kami atas nama Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir menyampaikan rasa simpati dan empati yang tulus terhadap para korban dan keresahan yang timbul di tengah masyarakat. Kami juga mendoakan agar kedua anak segera pulih, diberikan kekuatan, dan dapat kembali menjalani kehidupan serta pendidikan dengan baik. Perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwa sejak menerima informasi kejadian tersebut, satuan bergerak cepat melakukan koordinasi dan pendalaman di lapangan, mengunjungi lokasi sekolah, serta memastikan kedua korban mendapat tindakan medis. Walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan bahwa peluru tersebut berasal dari Korps Marinir, masih perlu penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Kami tegaskan tidak pernah ada tindakan intimidatif terhadap keluarga korban. Kehadiran perwira yang dimaksud semata-mata untuk kepentingan pendalaman teknis terkait dengan proyektil, dan komunikasi dilakukan dalam situasi terbuka tanpa tekanan. Kami sangat menghormati hak dan martabat keluarga korban. Semoga keadilan yang seadil-adilnya akan didapatkan Dewi Muniarti untuk sang putra Darel Fausta Hamdani. Mengingat apa yang dialami oleh siswa SMPN 33 Gresik tersebut berdampak kompleks terhadap fisik dan psikisnya.
Tribuners, demikian saksi kata episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Foto, film. Ya. Nggih. Saya monggo.